memberikan perlindungan baik anak-anak sebagai pelaku daripada istilahnya di undang-undang anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga perempuan sebagai korban. Ini banyak sekali ya. Kemarin siang ini saya sampaikan ada seorang anak yang kebetulan pelakunya dewasa. Ini tangannya dipukul pakai batu sampai jarinya putus Pak, putus. Saya bayangkan masih anak-anak, bagaimana nanti ini masa depannya ketika dia harus mencari pekerjaan segala macam. Ini kemarin siang. Lanjut. Nah, ini kita lihat. Jadi di Demak ini angka kriminalitas terhadap anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum juga termasuk relatif banyak. Bahkan ada yang berumur 14 tahun pun ada. Dan kami untuk umur-umur yang segitu kami kembalikan kepada orang tuanya, Pak ya. Walaupun oleh pengadilan yang terakhir yang anak umur 14 tahun itu dihukum penjara, Pak. Nah, tapi saya sarankan banding karena saya menuntut dikembalikan orang tua karena masih sekolah, masa depannya masih panjang ya. Pelakunya korbannya dewasa ini, Pak. Korbannya dewasa, pelakunya justru anak-anak. Terus yang berikutnya kemarin ada juga case atau kasus di mana pelakunya anak-anak umur 15 tahun, korbannya anak umur 13 tahun. Itu mohon maaf hamil, Pak. Hamil, Pak. Nah, sangat miris ya, sangat miris. Kebetulan kejadiannya di Demak karena pelaku orang Demak tapi korbannya orang Semarang. Lanjut. Nah, ini Ibu, ini aja ya, yang ringan-ringan aja. Jadi terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum ini di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia ini ada beberapa macam tindakan yang bisa dikenakan kepada anak-anak. Ini ada istilahnya pidana peringatan, ada pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan juga penjara. Nah, kalau penjara ini kemarin ada anak-anak namun hampir dewasa karena 18 tahun kurang 3 hari. Karena di dalam hukum di Indonesia yang dikatakan dewasa itu 18 tahun. Ya. Lanjut. Nah, ini ibu-ibu semuanya, ini anak kecil walaupun ini sepele dijewer ya. Nah, dijewer. Ini seringkali ini juga mengalami dampak daripada bisa dikatakan kalau ini berlanjut berulang-ulang ini bisa menjadi perbuatan yang dikatakan kekerasan. Nah, seringkali kalau kita lihat di televisi itu seringkali berita-berita viral yaitu seorang anak atau murid dimarahi gurunya sehingga sama orang tua murid gurunya dilaporkan. Padahal mungkin maksud dari bapak ibu guru itu dalam rangka melakukan pembinaan. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Masih banyak kok cara kita mengingatkan atau cara kita untuk melakukan pendidikan terhadap anak tanpa harus melalui kekerasan. Sekarang banyak metodenya. Saya yakin ibu-ibu semuanya sebagai ujung tombak di Posyandu ini yang selama ini bergelut langsung ya di tengah-tengah masyarakat, saya kira paham. Lanjut. Jadi prinsip daripada hukum di Indonesia itu yang pertama preventif. Preventif itu kalau istilah kita melakukan pencegahan. Melakukan pencegahan jangan sampai terjadi kekerasan baik terhadap anak maupun terhadap perempuan. Ini sangat penting sekali, preventif. Dan di undang-undang kita usaha preventif ini telah dilakukan.
ada beberapa norma yang memang mengatur tentang itu. Terus kemudian juga represif. Nah, kalau represif ini sudah terkait dengan penegakan hukum. Jadi kalau korbannya anak dan perempuan, saya pasti akan perberat tuntutannya. Kalau itu korbannya anak-anak dan perempuan, karena kami negara wajib menjamin perlindungan terhadap anak-anak maupun perempuan. Jadi ini mohon maaf, pasti ketika ibu-ibu mendengar kenapa kalau korbannya perempuan kok malah sama Pak Jaksa malah diperberat hukumannya. Ya karena di undang-undang itu diatur, bahkan ada minimalnya. Kalau korbannya anak-anak dan perempuan harus diperberat. Lanjut. Nah ini lanjut. Ini tadinya supaya nggak ngantuk. Nah ini pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa ini dilakukan oleh negara, bisa juga oleh media, bisa juga masyarakat atau di tempat lingkungan kerja, bisa dalam keluarga maupun individu. Dalam negara seperti apa? Kalau kita sering membaca kasus-kasus pengungsian, terutama Rohingya itu negara melakukan kekerasan terhadap anak-anak maupun perempuan, atau di suku Uighur, nah itu juga itu negara berperan. Terus media, apakah media bisa melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Sangat bisa, yaitu apa? Melalui pemberitaan-pemberitaan yang selama ini menyudutkan perempuan. Terus juga di tempat kerja, ini sangat berpotensi sekali. Karena apa? Di lingkungan pekerja ini seringkali perempuan ini menjadi objek, mohon maaf, terjadinya pelecehan. Nah ini kita harus sekrit, harus kita jaga betul, ya, jangan sampai ini terjadi. Ya. Yang jelas kalau di instansi saya begitu ada kasus pelecehan terhadap perempuan, langsung saya usulkan pecat, gitu. Karena saya berkomitmen untuk menjaga, untuk melindungi perempuan. Terus di keluarga, nah di keluarga ini juga sangat rentan, ibu-ibu semuanya, sangat rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Terhadap perempuan seperti apa? Ya seperti kasus-kasus KDRT, ya kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi terhadap istri maupun suami, termasuk pembantu rumah tangga kita pun itu juga masuk dalam yang diatur dalam undang-undang KDRT. Jadi kalau kita punya pembantu, jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap pembantu, karena kita bisa dikenakan undang-undang KDRT. Walaupun saat ini kalau kita lihat cermati di televisi banyak terjadi ini justru terbalik ini. Tadi pagi saya kadang lihat kan Pak, berita-berita infotainment Pak. Nah infotainment ini. Tadi justru yang terjadi perempuan dilaporkan sama suaminya karena melakukan KDRT. Tadi pagi saya juga kadang heran, ini kok malah suaminya jadi korban KDRT, pelakunya istrinya lagi dicakar-cakar sini. Nah ini udah ganas. Nah ini jangan sampai terjadi ya ibu ya. Nah saya jangan sampai terjadi ibu ini nanti ada kasus. Nah, nakali bojone. Jangan sampai nanti terjadi seperti di pengadilan negeri Kerawang itu, Pak. Ya. Nah, itu di Kerawang itu seorang istri dibawa ke pengadilan karena ngomelin suami. Nah, itulah Pak, akhirnya apa? Spidumnya dicopot. Nah, spidumnya dicopot karena tidak peka. Ya, tidak peka. Gara-gara ngomelin suami. Karena dianggap itu kekerasan psikis, verbal. Itu di Kerawang. Makanya spidumnya langsung dicopot. Ya. Oleh sebab itu saya minta ibu-ibu semuanya kalau terjadi perselisihan dengan suami, tolong jangan pakai kekerasan, ya, bicarakan dengan baik-baik.
banyak sarana untuk menyelesaikan. Ya, saya kira nggak banyak yang kami sampaikan, masih ada pemateri lain karena mengingat hari Jumat. Nah, saya kira itu silakan ibu-ibu semuanya dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak daripada posyandu ini, ya silakan bekerja dengan nyaman. Kalau ada gangguan-gangguan di dalam melaksanakan tugas, nah, kami kejaksaan terbuka, ya terbuka, kejaksaan terbuka, kami boleh terbuka lebar, silakan untuk berkonsultasi dengan kejaksaan terkait dengan masalah hukumnya. Ya, tidak usah takut karena kejaksaan sekarang ini sudah berubah paradigma, bukan lembaga yang menakutkan. Datang ke kami, pasti kami kalau yang laki-laki saya siapkan kopi dan rokok lah. Nah, ya, monggo. Saya kira demikian kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.